Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semuanya. Bapak Ibu peserta diklat yang berbahagia, pada kesempatan ini izinkan saya untuk menyampaikan materi tentang pemanfaatan Google Drive sebagai media penyimpanan. Bapak Ibu pastinya sudah tidak asing lagi ya dengan istilah Google Drive sebagai media penyimpanan, dimana pastinya Bapak Ibu sudah memahami bahwa Google Drive ini adalah sebuah fitur yang dikeluarkan oleh Google sebagai media penyimpanan secara cloud atau media penyimpanan secara maya. Google Drive ini bisa diperoleh secara gratis ya, tanpa harus membayar. Nah, sebelum lebih lanjut kita berbicara tentang pemanfaatan Google Drive sebagai media penyimpanan, mari kita sama-sama lihat dulu apa yang menjadi kompetensi dasar dari mata diklat ini. Adapun kompetensi dasar dari mata diklat ini yaitu setelah mengikuti mata diklat ini, kita mengharapkan Bapak Ibu nantinya bisa memahami pemanfaatan Google Drive sebagai media penyimpanan. Kemudian lanjut ke indikator. Adapun indikatornya, yang pertama kita mengharapkan Bapak Ibu bisa menjelaskan pengertian Google Drive. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu bisa menjelaskan fungsi Google Drive. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu bisa menjelaskan manfaatnya. Selanjutnya Bapak Ibu bisa menjelaskan apa yang menjadi kelebihan dan kekurangan dari Google Drive. Kemudian Bapak Ibu bisa menjelaskan langkah-langkah pemanfaatan Google Drive. Dan yang terakhir, Bapak Ibu bisa menjelaskan fitur-fitur yang ada pada Google Drive. Baik, mari kita awali dari yang pertama. Pengertian Google Drive. Google Drive ini adalah suatu layanan yang ditawarkan oleh Google sebagai media penyimpanan. Media penyimpanan ini ada yang gratis, ada yang berbayar. Nah, yang secara gratis ini kita diberikan kapasitas media penyimpanannya sebesar 15 GB. Nah, jika ingin lebih dari 15 GB, maka wajib menggunakan akun yang berbayar. Nah, seperti yang kita ketahui Bapak Ibu bahwa Google Drive di masa ini ataupun pada masa pandemi seperti sekarang ini lagi hangat-hangatnya ya, karena sejatinya media penyimpanan yang dibutuhkan saat ini adalah media penyimpanan yang memungkinkan terjadinya proses berbagi file itu tanpa harus dilakukan secara kontak langsung. Hal ini sesuai dengan protokol kesehatan ya Bapak Ibu. Artinya ini bertujuan untuk menjaga jarak seperti itu. Media penyimpanan yang dibutuhkan saat ini adalah media penyimpanan yang memungkinkan proses berbagi filenya itu dilakukan secara online seperti itu. Google Drive hadir di sini untuk memberikan jawaban terhadap semua permasalahan tersebut, Bapak Ibu. Khususnya nih ya, kalau kita melihat pada masa pandemi sekarang, kita persempit lagi yaitu pada ranah pendidikan. Jadi Google Drive ini sangat dibutuhkan oleh guru-guru nanti ketika ingin berbagi file. Berbagi file ini bisa aja file terkait materi maupun file terkait soal-soal yang dilakukan secara online. Jadi guru cukup memberikan link materi ataupun link soal tersebut kepada siswa, kemudian siswa dapat mengaksesnya. Dengan demikian kita merasa bahwa Google Drive ini menjadi suatu hal yang sangat pokok dan sangat penting untuk kita manfaatkan ya, karena dari Google Drive kita akan diberikan media penyimpanan yang cukup besar
gratis lagi. Nah, seperti itu. Oke, coba kita lanjut sekarang ke fungsi Google Drive. Fungsi Google Drive yang pertama adalah menyimpan data. Ya, fungsi utamanya adalah menyimpan data, dan kapasitas penyimpanan yang diberikan oleh Google tidak tanggung-tanggung Bapak Ibu, yaitu sebesar 15 GB. Nah, ini tentunya adalah kapasitas yang sangat besar ya. Artinya dengan kapasitas yang besar ini kita diberikan peluang untuk menyimpan data-data kita atau membackup data-data yang ada dalam komputer kita itu ke Google Drive, seperti itu. Nah, kalau kita ingin kapasitas penyimpanan data secara cloud di Google Drive itu lebih dari 15 GB, maka kita wajib menggunakan akun yang berbayar. Kemudian fungsi yang kedua adalah membuat dan mengedit dokumen. Nah, Google Drive memungkinkan penggunanya untuk membuat dokumen melalui spreadsheet. Kemudian memungkinkan terjadinya mengedit dokumen. Nah, ini bisa dilihat dari hak akses yang akan kita berikan kepada teman yang akan kita ajak nanti untuk berbagi file. Apakah teman yang kita ajak ini nanti diberikan hak akses hanya sebatas melihat saja, ataukah hak aksesnya sebatas mengomentari atau bisa mengedit. Nah, itulah settingan yang harus kita berikan nanti kepada teman yang akan kita ajak berbagi file. Nah, kalau kita memungkinkan terjadinya mengedit, berarti settingannya itu adalah settingan bisa mengedit. Nah, seperti itu. Kemudian mengakses fitur Google lain. Nah, Google Drive terkoneksi dengan fitur-fitur dari Google yang lain ya, seperti Google Formulir, kemudian Google Classroom, kemudian Google Sheets, dan fitur-fitur yang lainnya. Nah, jika kita ingin membuat desain formulir online ataupun membuat evaluasi online, bisa kita memanfaatkannya dengan Google Forms. Nah, jika Bapak Ibu ingin membuat kelas maya atau kelas cloud, kita bisa memanfaatkan fitur Google Classroom. Nah, jika Bapak Ibu ingin membuat weblog, web pribadi ya, kita bisa memanfaatkan Google Sheets. Ya. Oke, coba kita lanjut sekarang ke manfaat Google Drive. Yang pertama, bisa digunakan mengirim file yang ukurannya cukup besar sampai 15 GB. Kapasitas yang besar yang diberikan oleh Google sebagai media penyimpanan secara cloud ini berimbas kepada ukuran file yang bisa dikirim, seperti itu. Nah, 15 GB itu kan lumayan besar Bapak Ibu, sehingga sangat dimungkinkan nanti untuk mengirim file dalam ukuran besar, misalkan file dalam format MP4 seperti itu yang durasi waktunya panjang. Atau bisa jadi Bapak Ibu mau mengirim file dokumen yang bisa dalamnya itu ada gambar-gambar resolusi tinggi, sehingga nanti ukuran filenya besar. Nah, bisa kita memanfaatkan Google Drive di sini untuk pengiriman filenya. Kemudian dapat berbagi file tanpa harus menggunakan flash disk atau hard disk. Kita tidak memerlukan flash disk dan hard disk lagi ketika kita ingin berbagi file, karena sejatinya file kita sudah terupload secara cloud pada Google Drive. Nah, sewaktu-waktu jika kita ingin berbagi file, kita tinggal mengaksesnya dengan komputer kita, dan komputer kita tentunya harus terkoneksi dulu dengan jaringan internet, seperti itu. Ya, kemudian manfaat berikutnya adalah data diakses dari smartphone kapanpun, dimanapun, selama ada jaringan. Nah, ini kemudahan yang lain ya Bapak Ibu. Artinya kita tidak perlu membawa laptop kemana-mana kalau ingin berbagi file. Ya, kebetulan kalau bawa laptop tidak apa-apa. Nah, kalau tidak bawa laptop, kita bisa mengaksesnya dengan menggunakan smartphone kita. Ya, tentunya smartphone ini harus terkoneksi dengan jaringan juga ya.
atau kita memiliki paket data lah untuk mengaksesnya seperti itu. Nah, kemudahannya ya, karena smartphone ini barangnya kecil, artinya tidak berat seperti itu, sehingga kita sangat dimudahkan nanti kalau kita ingin bepergian kemana-mana dan kita ingin menyempatkan untuk berbagi file dengan teman-teman kita seperti itu. Nah, kemudian dapat membuka dan mengakses berbagai macam format file. Nah, berbagai macam format file sangat dimungkinkan untuk dibuka dengan Google Drive. Beberapa file yang bisa dibuka diantaranya ada yang file berekstensi docs, kemudian ada yang XLSX, kemudian ada yang PPTX, kemudian ada PDF, file dalam format Adobe Photoshop itu bisa diakses dari Google Drive seperti itu, dan masih banyak file-file yang lain Bapak Ibu. Kemudian kita lanjut sekarang ke kelebihan dan kekurangan Google Drive. Apa yang menjadi kelebihan dan kekurangan Google Drive? Pertama kita lihat kelebihan. Yang pertama gratis. Ya pastinya ya, karena kita sudah diberikan media penyimpanan gratis, besar pula ukurannya ya, sebesar 15 GB, sehingga kita sangat dimudahkan nanti untuk memanage file-file penting kita untuk di backup kemudian di-upload ke Google Drive kita. Nah, kita tidak perlu bayar ya, kalau kita ingin melebihi itu, melebihi 15 GB itu kita wajib bayar. Kemudian tersedia setiap saat. Nah, Google Drive ini bisa kita akses dimanapun, kapanpun, selama alat ataupun piranti yang kita gunakan ini terkoneksi dengan jaringan atau memiliki paket data kalau kita menggunakan smartphone. Kemudian aman. Kalau kita takut ya, misalkan data-data di komputer kita hilang gitu, maka kita bisa membackupnya, yaitu dengan cara mengupload data-data ini di Google Drive. Jadi sewaktu-waktu misalkan laptop kita bermasalah, kita tidak takut data kita ini akan hilang, karena sejatinya data kita ini sudah di backup, sudah tersimpan di Google Drive. Oke, selanjutnya kolaborasi. Google Drive memungkinkan terjadinya kolaborasi kita dengan teman yang kita ajak sharing file seperti itu. Jadi kita memberikan hak akses kepada teman kita sebatas mana? Apakah hak akses yang kita berikan ini hanya sebatas melihat saja? Ataukah kita memberikan hak akses kepada teman kita ini sebatas mengomentari? Ataukah akses yang diberikan kepada teman kita ini bisa mengedit? Nah, seperti itu. Itu bagian dari kolaborasi. Kemudian kolaborasi lain yang ditawarkan oleh Google Drive ini adalah bahwa ketika kita ingin menambahkan dokumen baru ataupun menambahkan spreadsheet baru ataupun presentasi baru, tidak memerlukan aplikasi pengolah lainnya pada komputer. Itu bagian kolaborasi yang bisa dimunculkan dari Google Drive ya. Kemudian kelemahannya tentunya ada di jaringan. Selama tidak ada jaringan, pastinya Google Drive ini tidak bisa kita akses. Selanjutnya, bagaimana cara mengakses Google Drive? Tentunya yang pertama adalah kita harus memiliki akun Gmail dulu. Ada username dan password yang wajib kita input ketika kita ingin masuk ke Google Drive. Tentunya kita masuknya ini atau loginnya ini lewat akun Gmail. Nah, setelah kita login pada akun Gmail, pada kotak-kotak kecil di pojok kanan atas itu kita pilih Google Drive, dan kita sudah masuk ke Google Drive dan siap memanage file-file kita untuk diupload di sana. Selanjutnya kita lanjut pada fitur-fitur Google Drive. Apa saja fitur-fitur Google Drive? Ya, ini adalah fitur-fitur umum ya yang saya tampilkan. Sebenarnya masih ada fitur-fitur detailnya. Adapun fitur-fiturnya diantaranya adalah ada upload dokumen. Jadi upload dokumen ini pengunggahan dokumen ya. Kemudian ada download dokumen, ini pengunduhan dokumen. Kemudian integrasi dengan produk lain seperti Google Sheet. Google Drive ini terintegrasi dengan produk-produk lain dari Google seperti itu. Kemudian ada kapasitas penyimpanan, kemudian sharing dan privasi hak akses. Ini sejauh mana nanti
hak akses yang kita berikan ke teman yang kita ajak berbagi file nanti. Apakah dia sebatas melihat saja, mengomentari, atau bisa mengedit. Baiklah Bapak Ibu, kurang lebih itu materi terkait pemanfaatan Google Drive sebagai media penyimpanan. Setelah ini kita mengharapkan Bapak Ibu untuk action ya, mengeksplor fitur-fitur yang ada dalam Google Drive dan memaksimalkan pemanfaatan fitur-fitur yang ada dalam Google Drive ini sebagai media penyimpanan kita. Kurang lebih itu materi yang dapat kami sampaikan. Tetap semangat Bapak Ibu. Selamat pagi.